Apa jadinya jika sosok paling baik hati yang kau kenal, orang yang senyumnya selalu menenangkan, ternyata menyimpan rahasia paling kelam di dalam jiwanya? Selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini kita akan terbang ke Bali, bukan untuk melihat keindahan pantainya, tapi untuk menyibak tabir kegelapan dari sebuah desa terpencil. Kisah ini adalah tentang ilmu hitam leak, tentang bagaimana api neraka bisa bersemayam di dalam tubuh seorang nenek tua. Jangan berkedip, karena teror yang sesungguhnya baru akan dimulai. Di mata Wayan dan juga seluruh penduduk desa, ada satu sosok yang menjadi simbol kebaikan dan keteduhan. Dia adalah Nenek Karti, seorang wanita tua yang usianya mungkin sudah mendekati 1 abad. Rambutnya putih seperti kapas, kulitnya keriput dimakan waktu, namun senyumnya tak pernah pudar. Nenek Karti adalah dukun beranak di desa itu. Tangannya yang gemetar telah membantu puluhan bayi lahir ke dunia. Ia juga dikenal sebagai ahli ramuan herbal. Setiap kali ada warga yang sakit, rumah kecil Nenek Karti yang sederhana di ujung desa pasti akan didatangi. Dengan sabar, ia akan meracik daun-daunan dan akar-akaran. Dan anehnya, ramuan itu hampir selalu manjur. Tidak ada yang pernah menaruh curiga pada Nenek Karti. Ia adalah tetua yang dihormati, sosok nenek bagi semua anak di desa Awan Putih. Wayan sendiri sering mengantarkan kayu bakar ke rumahnya dan selalu disambut dengan senyum hangat serta segelas teh jahe yang manis. Keberadaan Nenek Karti adalah bagian tak terpisahkan dari kedamaian desa. Namun kedamaian itu mulai retak secara perlahan. Dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap angin lalu. Kejadian aneh pertama menimpa ayam jago milik kepala desa. Ayam aduan paling gagah seantero desa itu ditemukan mati di kandangnya pada pagi hari. Tidak ada bekas gigitan binatang buas. Tubuhnya utuh, namun lemas seperti kain basah, dan warnanya pucat seolah seluruh darahnya telah dihisap habis. Warga desa hanya bergumam, mungkin ayam itu terkena penyakit aneh. Tidak ada yang berpikir lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, seekor anak babi milik keluarga di dekat pura juga mati dengan cara yang sama. Tergelincir kaku di kandangnya, tanpa luka, namun dengan perut yang kempis dan tubuh yang dingin membiru. Kegelisahan mulai terasa, namun orang-orang masih mencoba menenangkan diri. Alam terkadang punya caranya sendiri yang sulit dipahami. Teror yang sesungguhnya baru dimulai ketika wabah aneh menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dimulai dari anak bungsu Mang Sukra, seorang bayi mungil yang baru berusia 3 bulan. Tiba-tiba saja ia menangisi tanpa henti sepanjang malam. Tubuhnya panas membara. Namun ketika dibawa ke mantri di desa sebelah, tidak ada penyakit yang terdeteksi. Tangisannya terdengar pilu seperti menahan sakit yang tak terperikan. Malam demi malam, bayi itu semakin lemah. Matanya terus menatap langit-langit kamar dengan ketakutan. Wayan merasa ada yang tidak beres. Ia ingat sehari sebelum bayi itu sakit, Nenek Karti datang menjenguk. Seperti biasa, ia datang dengan niat baik, membawa ramuan untuk menjaga kesehatan si bayi. Semua orang melihat itu sebagai bentuk kasih sayang, tapi entah kenapa ingatan itu kini terasa janggal di benak Wayan. Malam itu, Wayan tidak bisa tidur. Suara tangis bayi dari rumah Mang Sukra seolah merobek keheningan fahalam. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya. Langkahnya tanpa sadar membawanya ke sebuah jalan setapak yang jarang dilalui, jalan yang memotong area pemakaman desa. Suasana di sekitar kuburan terasa berbeda, lebih dingin, lebih mencekam. Bulan purnama yang seharusnya terang, cahayanya seolah enggan menembus rimbunnya pohon Kamboja. Dari kejauhan, di antara nisan-nisan tua, Wayan melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil, merah seperti bara api, melayang-layang rendah di atas sebuah gundukan tanah yang masih baru. Jantung Wayan berdebar kencang.
Ia bersembunyi di balik rumpun bambu besar, matanya terpaku pada cahaya itu. Cahaya itu bergerak aneh, berputar-putar seolah sedang menari. Kemudian, dari balik sebuah nisan besar, muncul sesosok tubuh. Posturnya bungkuk, gerakannya lambat. Wayan menajamkan penglihatannya. Sosok itu mengenakan kain kamen kusam dan selendang yang sangat ia kenari. Itu selendang milik Nenek Karti. Nafas Wayan tercekak di tenggorokan. Ia melihat Nenek Karti berjongkok di dekat kuburan baru itu. Tangannya yang keriput mulai menggali tanah dengan kecepatan yang tidak wajar, seperti cakar binatang buas. Tiba-tiba, Nenek Karti berhenti. Ia mengangkat kepalanya ke arah bulan. Saat itulah, Wayan melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Kepala Nenek Karti terlepas dari lehernya, perlahan dengan suara robekan daging yang basah dan menjijikkan. Kepalanya terangkat ke udara, meninggalkan tubuhnya yang lunglai di tanah. Organ-organ dalam tubuhnya menjuntai di bawah kepala itu, berkilauan basah di bawah cahaya bulan. Dari mulutnya yang menyeringai, keluar lidah yang menjulur panjang dan api kecil yang berkobar-kobar. Kepala itu kini melayang, matanya yang semula teduh kini bersinar merah menyala. Itulah endih, api dari seorang leak. Kepala terbang itu berputar sejenak di udara, lalu melesat cepat menembus kegelapan, terbang ke arah pemukiman warga. Terbang lurus ke arah rumah Mang Sukra, tempat di mana tangisan bayi itu masih terdengar pilu. Wayan membeku di tempatnya. Kakinya lemas tak bisa digerakkan. Dunia yang ia kenal, desa damai yang ia cintai, hancur dalam sekejap. Sosok nenek baik hati yang selalu ia hormati, ternyata adalah jelmaan iblis yang haus darah. Wayan tahu, malam ini barulah permulaan dari sebuah neraka. Wayan butuh beberapa menit untuk mengembalikan kesadarannya. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Pemandangan kepala terbang dengan organ menjuntai itu terpatri kuat di benaknya, sebuah citra neraka yang tak akan pernah bisa ia hapus. Dengan sisa-sisa keberanian, ia memaksakan kakinya untuk berlari, bukan untuk pulang, tapi untuk membuktikan apa yang baru saja ia lihat. Ia harus tahu kemana kepala itu pergi. Mengambil jalan memutar, menghindari area terbuka, Wayan berlari secepat yang ia bisa menuju rumah Mang Sukra. Ia sampai tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan yang membuat darahnya serasa beku. Dari balik semak-semak di seberang rumah, ia melihat kepala Nenek Karti melayang-layang di depan jendela kamar bayi. Cahaya merah dari lidahnya yang menjulur menerangi kaca jendela yang berembun. Kepala itu tidak masuk, hanya melayang di sana, seolah sedang menyerap sesuatu dari dalam. Setiap kali lidah api itu menjilat-jilat ke arah jendela, tangisan bayi di dalam terdengar semakin keras dan menjayat, lalu perlahan melemah. Wayan merasa mual. Ia mengerti sekarang. Nenek Karti tidak menakiti secara fisik. Ia menyerap kekuatan hidup, sari-sari kehidupan dari bayi yang tak berdaya itu dari jarak jauh. Itulah mengapa tidak ada penyakit yang bisa dideteksi. Itu adalah serangan gaib, ilmu hitam tingkat tertinggi yang hanya bisa dilakukan oleh seorang leak yang sudah sempurna ilmunya. Setelah beberapa saat, cahaya merah di lidah kepala itu meredup. Seolah sudah kenyang, kepala itu berbalik dan melesat kembali ke arah pemakaman dengan kecepatan kilat. Wayan tidak berani mengikuti. Ia hanya bisa terduduk lemas, menyandarkan punggungnya pada sebatang pohon kelapa, mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Malam itu terasa begitu panjang dan menakutkan. Keesokan paginya, kabar duka menyelimuti desa Awan Putih. Bayi Mang Sukra telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan oleh ibunya saat fajar. Tubuhnya dingin dan pucat, tanpa nafas. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya keheningan yang mematikan. Seluruh desa berduka. Warga berkumpul di rumah Mang Sukra, mengucapkan bela sungkawa.
Di tengah kerumunan orang yang menangis, datanglah Nenek Karti. Ia berjalan perlahan dengan tongkatnya. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ia memeluk ibu sang bayi, menenangkannya dengan suara lembut yang bergetar. "Sabar, Nak. Mungkin ini sudah kehendak Yang Widi. Ikhlaskan dia," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Wayan berdiri di sudut ruangan, mengamati pemandangan itu dengan perut bergejolak. Ia melihat kepalsuan di setiap air mata Nenek Karti. Ia melihat iblis yang bersembunyi di balik wajah tua yang penuh welas asih itu. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Menceritakan bahwa Nenek Karti, sang penolong desa, adalah seorang leak pemakan jiwa? Orang akan menganggapnya gila. Mereka akan menuduhnya menfitnah seorang tetua yang dihormati. Wayan terjebak dalam dilema yang mengerikan. Ia tahu kebenarannya, tapi ia tidak bisa menyuarakannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Wayan. Ia menjadi lebih pendiam dan waspada. Setiap kali ia berpapasan dengan Nenek Karti di jalan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Senyum ramah Nenek Karti kini terlihat seperti seringai iblis di matanya. Ia bahkan bisa merasakan tatapan Nenek Karti yang seolah tahu bahwa Wayan telah melihat rahasianya. Korban terus berjatuhan, bukan lagi hanya hewan ternak. Seorang kakek tua yang sudah lama sakit-sakitan tiba-tiba meninggal dalam tidurnya. Lalu seorang gadis remaja jatuh sakit secara misterius. Gejalanya sama, demam tinggi di malam hari, tubuh melemah tanpa sebab, dan sering mengigau ketakutan. Mereka selalu didatangi Nenek Karti yang menawarkan ramuan penolong, dan tak lama kemudian, kondisi mereka justru memburuk hingga ajal menjemput. Desa Awan Putih yang dulu damai kini diselimuti awan ketakutan. Warga mulai berbisik-bisik tentang adanya niskala, kekuatan tak kasat mata yang jahat sedang mengganggu desa mereka. Upacara persembahan mulai digelar lebih sering di pura desa, berharap para dewa akan mengusir wabah kematian ini. Namun, semua itu sia-sia. Sang pelaku kejahatan justru ikut berdoa bersama mereka di pura, memohon keselamatan bagi desa yang sedang ia hancurkan. Wayan tahu ia tidak bisa diam selamanya. Ia harus mencari cara untuk membuktikan kejahatan Nenek Karti. Ia mulai mengamati gerak-gerik sang nenek secara diam-diam. Ia memperhatikan bahwa setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, Nenek Karti selalu mengunci diri di rumahnya dan tidak akan keluar sampai pagi. Ia juga sering melihat Nenek Karti menaburkan serbuk aneh di halaman rumahnya yang ia yakini sebagai pelindung gaib. Suatu malam, didorong oleh keputusasaan, Wayan memberanikan diri mendekati rumah Nenek Karti. Rumah itu tampak gelap dan sunyi dari luar. Namun ketika Wayan mengintip dari celah bambu di bagian belakang rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Di tengah ruangan yang hanya diterangi beberapa lilin, Nenek Karti sedang duduk bersila. Di hadapannya terletak sebuah lontar, kitab kuno yang terbuat dari daun palem. Mulutnya komat kamit membaca mantra dalam bahasa Bali kuno yang tidak dimengerti Wayan. Asap kemenyan yang pekat memenuhi ruangan. Tiba-tiba, tubuh Nenek Karti mulai kejang-kejang. Matanya membelalak, putih sepenuhnya. Dari mulutnya keluar suara geraman rendah, bukan suara manusia. Perlahan, gumpalan asap hitam mulai keluar dari pori-pori kulitnya, membentuk sosok-sosok mengerikan di udara, wajah babi, monyet, dan sosok menyeramkan lainnya. Wayan menyaksikan proses transformasi itu dengan mata kepalanya sendiri. Nenek Karti sedang memanggil dan menyatu dengan para sisianya, para pengikut gaibnya. Tiba-tiba, Nenek Karti menghentikan mantranya. Kepalanya berputar dengan gerakan patah-patah, menatap lurus ke arah celah bambu tempat Wayan mengintip. Matanya yang putih seolah menembus kegelapan dan menatap langsung ke jiwa Wayan. Sebuah senyum mengerikan terkembang di bibirnya yang kering. Wayan tahu, ia telah ketahuan. Jantung Wayan serasa berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya lenyap, hanya menyisakan sepasang mata putih tanpa pupil yang menembus jiwanya. Senyuman Nenek Karti bukanlah senyuman seorang manusia.
Itu adalah seringai kemenangan dari entitas purba yang jahat yang tahu bahwa mangsanya telah masuk ke dalam perangkap. Dalam sepersekian detik, Wayan merasakan kakinya kembali berfungsi. Adrenalin membanjiri tubuhnya, memerintahkannya untuk lari. Tanpa berpikir, ia membalikkan badan dan berlari membabi buta, menembus kegelapan malam, tidak peduli pada ranting yang mencakar wajahnya atau duri yang merobek kulit kakinya. Di belakangnya, ia mendengar suara pintu rumah Nenek Karti berderit terbuka, diikuti oleh suara tawa melengking yang tidak mungkin berasal dari tenggorokan manusia. Tawa itu menggema di seluruh penjuru desa, memantul dari pepohonan dan lembah, suara yang bisa membuat darah siapapun membeku. Wayan tidak berani menoleh. Ia terus berlari, napasnya memburu, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Ia tahu ia sedang diburu. Ia tidak berlari ke rumahnya. Ia tahu itu hanya akan membahayakan keluarganya. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya adalah Jiro Mangku, pemangku adat di pura desa. Beliau adalah orang yang paling mengerti tentang dunia niskala. Dengan sisa tenaga, Wayan berlari menuju kompleks pura yang terletak di dataran lebih tinggi. Sesampai di gerbang pura, Wayan langsung ambruk. Pintu gerbang utama sudah terkunci. Ia menggedor-gedor pintu kayu itu sekuat tenaga sambil berteriak memanggil nama Jiro Mangku. Beberapa saat kemudian, sebuah obor menyala dari dalam dan sosok Jiro Mangku yang sudah sepuh muncul. Wajahnya penuh tanda tanya. Melihat kondisi Wayan yang acak-acakan dan penuh ketakutan, Jiro Mangku segera membukakan pintu dan membawanya masuk. Di dalam balewan tiran yang remang-remang, Wayan menceritakan semuanya. Dari apa yang ia lihat di kuburan, kepala terbang yang mendatangi rumah Mang Sukra, hingga ritual mengerikan yang baru saja ia saksikan di rumah Nenek Karti. Jiro Mangku mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang tenang berubah menjadi sangat serius. Beliau tidak menganggap Wayan gila. Sebaliknya, ia mengangguk perlahan. "Aku sudah curiga sejak lama, Wayan," bisik Jiro Mangku dengan suara berat. "Kematian-kematian aneh ini, wabah yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan perbuatan manusia biasa. Ini adalah perbuatan leak tingkat tinggi. Tapi aku tidak pernah menyangka pelakunya adalah Karti." Jiro Mangku menjelaskan bahwa leak tidak selalu jahat sejak lahir. Banyak yang mempelajarinya untuk perlindungan diri atau untuk mendapatkan kekuatan. Namun, ilmu itu menuntut bayaran. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula tumbal yang dibutuhkan. Dimulai dari hewan, lalu merambah ke manusia. Leak seperti Nenek Karti yang bisa melepaskan kepalanya adalah leak tingkat tinggi yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh sisi gelap ilmunya. "Dia tahu kau sudah melihatnya. Dia akan datang mencarimu malam ini juga," kata Jiro Mangku dengan suara berat. "Kau tidak aman dimanapun di desa ini, kecuali di sini. Tanah pura ini suci, energinya akan melindungimu untuk sementara." Benar saja, tak lama kemudian, dari luar tembok pura terdengar suara-suara aneh. Dimulai dari suara kokok ayam jago di tengah malam buta yang merupakan pertanda kehadiran makhluk goib. Lalu disusul suara geraman babi hutan yang marah menggaruk-garuk tembok pura dari luar. Wayan gemetar. Ia tahu itu bukan binatang biasa. Itu adalah para sisya Nenek Karti yang sedang mencoba menembus pertahanan goib pura. Jiro Mangku tetap tenang. Ia menyalakan lebih banyak dupa dan mulai merapalkan doa-doa perlindungan. "Jangan takut, Wayan. Selama kita berada di dalam, ia tidak bisa menyentuhmu secara langsung. Namun,
teror sesungguhnya belum berakhir. Tiba-tiba, dari atas pohon beringin besar yang menaungi pura, muncul bola api merah menyala. Bola api itu melayang-layang, berputar dengan cepat, lalu melesat turun dan menghantam atap ijuk salah satu bangunan pura, menimbulkan percikan api. Itu adalah endih Nenek Karti. Ia tidak bisa masuk, tapi ia bisa menteror dari luar. Kemudian, suara tawa melengking itu kembali terdengar. Kali ini terasa sangat dekat, seolah berada tepat di atas kepala mereka. Disusul oleh suara-suara bisikan yang memanggil nama Wayan. "Wayan, keluar nak. Nenek hanya ingin bicara." Suara itu adalah suara Nenek Karti, lembut dan penuh bujukan. Namun di baliknya tersimpan ancaman yang mematikan. Wayan menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu seolah masuk langsung ke dalam kepalanya. Jero Mangku terus berdoa, keringat mulai membasahi dahinya. Pertarungan gaib sedang terjadi. Energi suci pura beradu dengan kekuatan hitam sang leak. Seluruh pura terasa berdetar, lampu-lampu minyak berkelip-kelip seakan mau padam. Suasana begitu mencekam hingga Wayan merasa sesak napas. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Wayan dan Jero Mangku. Mereka terjebak di dalam pura, dikepung oleh kekuatan iblis yang lapar. Mereka hanya bisa menunggu fajar, berharap cahaya matahari bisa mengusir kegelapan yang sedang mengepung mereka. Wayan sadar, ini bukan lagi hanya masalah dirinya. Ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan seluruh desa Awan Putih. Tapi bagaimana cara mengalahkan iblis yang bersembunyi di dalam tubuh seorang nenek tua yang dicintai semua orang? Ketika semburat cahaya pertama matahari menyentuh puncak Gunung Agung, suara-suara mengerikan di luar pura perlahan lenyap. Geraman babi hutan, tawa melengking dan bisikan jahat itu seolah ditelan oleh datanya pagi. Keheningan yang tersisa terasa lebih menakutkan daripada kebisingan malam tadi. Wayan dan Jero Mangku selamat, setidaknya untuk saat ini. Keduanya terduduk lemas di lantai balai. Tubuh mereka lelah, namun pikiran mereka bekerja keras. "Dia akan mencoba lagi malam nanti," kata Jero Mangku sambil menatap Wayan dengan tatapan tajam. "Dan kekuatannya akan lebih besar. Dia tahu kita adalah satu-satunya yang menjadi penghalang. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus melawannya." Wayan menelan ludah. Melawan? Bagaimana caranya melawan makhluk seperti itu? Tapi bagaimana, Jero? Siapa yang akan percaya pada kita? Seluruh desa akan membela Nenek Karti. Itulah masalah terbesarnya. Kita tidak bisa melawannya dengan massa. Membongkar kedoknya di depan semua orang hanya akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpercayaan. Orang-orang akan melindungi Karti, dan itu justru akan memberikan dia lebih banyak kekuatan. Kita harus mengalahkannya dengan caranya sendiri, dengan ilmu niskala. Jero Mangku kemudian menjelaskan satu-satunya cara untuk melumpuhkan seorang leak tingkat tinggi. Mereka harus menemukan di mana Nenek Karti menyembunyikan wadahnya, yaitu tubuh kasarnya saat kepalanya sedang gentayangan. Jika tubuh itu bisa ditemukan dan diserang atau dipindahkan, sang leak tidak akan bisa kembali. Kepalanya akan gentayangan tanpa tujuan hingga akhirnya lenyap dimakan waktu. Tapi resikonya sangat besar. Saat kita mencari tubuhnya, kepala terbangnya bisa menyerang kita kapan saja di luar perlindungan pura. Dan kita tidak tahu di mana ia menyembunyikan tubuhnya. Bisa di rumahnya, di gua tersembunyi, atau bahkan di bawah pohon besar di tengah hutan. Wayan terdiam menimbang pilihan yang ada.
Diam berarti membiarkan desanya terus-menerus diteror dan satu persatu warganya mati. Bertindak berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri dalam pertarungan melawan iblis. Tidak ada pilihan yang mudah. Namun bayangan Baji Mangsukra yang pucat dan dingin kembali terlintas di benaknya. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. "Saya akan melakukannya, Jero," kata Wayan dengan tekad bulat. "Katakan apa yang harus saya lakukan." Wajah Jero Mangku menunjukkan sedikit kelegaan. Siang itu mereka tidak beristirahat. Jero Mangku mempersiapkan berbagai sarana perlindungan untuk Wayan. Ia memberi Wayan sebilah keris kecil peninggalan leluhurnya yang sudah diberkati, seuntai benang tridato untuk dililitkan di pergelangan tangan, dan sebungkus bubuk mesiu yang dicampur dengan garam dan serpihan tulang. "Taburkan ini pada tubuhnya jika kau berhasil menemukannya. Campuran ini akan membakar energi gaibnya dan mencegahnya untuk pulih." Rencana pun disusun. Malam nanti, saat Nenek Karti mulai beraksi, Jero Mangku akan tetap berada di pura, melakukan ritual untuk menarik perhatian Sang Leak, memancingnya agar tetap berada di sekitar pura. Ini akan memberi Wayan waktu untuk menyelinap ke rumah Nenek Karti dan mencari tubuhnya. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Ketika senja tiba, ketegangan di desa Awan Putih semakin terasa. Langit yang berwarna jingga tampak seperti pertanda buruk. Wayan memantapkan hatinya. Setelah berpamitan dengan Jero Mangku, ia menyelinap keluar dari pura melalui pintu belakang dan bergerak dalam bayang-bayang menuju ujung desa tempat rumah Nenek Karti berada. Malam itu seperti yang diperkirakan, teror kembali dimulai lebih awal dan lebih ganas. Suara-suara aneh sudah terdengar bahkan sebelum malam benar-benar gelap. Wayan bisa merasakan energi jahat yang pekat menyelimuti desa. Dari kejauhan, ia bisa melihat bola api endih sudah melayang-layang di atas pura, seolah menantang Jero Mangku untuk bertarung. Itu adalah tandanya Nenek Karti sudah meninggalkan tubuhnya. Dengan hati-hati, Wayan mendekati rumah Nenek Karti. Suasananya gelap gulita dan sunyi senyap. Ia berhasil mencongkel jendela belakang yang terbuat dari kayu lapuk. Begitu masuk ke dalam, bau kemenyan dan anyir darah samar langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu kosong, tidak ada tanda-tanda keberadaan tubuh Nenek Karti. Wayan memeriksa setiap sudut, di bawah tempat tidur bambu, di dalam lemari tua, bahkan di dapur. Hasilnya nihil. Wayan mulai panik. Waktunya tidak banyak. Jika Nenek Karti menyadari rumahnya dimasuki, ia pasti akan kembali. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada sebuah tikar pandan yang tergelar di tengah ruangan. Terlihat sedikit ganjil. Salah satu sudutnya tampak lebih tinggi dari yang lain. Didorong oleh insting, Wayan menyingkap tikar itu. Di bawahnya terdapat sebuah pintu kayu tersembunyi yang menuju ke ruang bawah tanah. Jantung Wayan berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu itu. Hembusan udara yang lembab dan berbau tanah menyambutnya. Di bawah sana, dalam kegelapan, ia melihat sebuah cahaya lilin yang berkelip-kelip. Perlahan, ia menuruni tangga kayu yang reot. Dan di sana, di ruang bawah tanah yang sempit dan pengap, ia melihatnya. Tubuh Nenek Karti terbaring kaku di atas sebuah balai-balai bambu, tanpa kepala. Dari lubang di lehernya, tidak ada darah yang mengalir, hanya kegelapan yang seolah tak berdasar. Di sekeliling tubuh itu, ada sesajen-sesajen aneh, bunga-bunga busuk, tulang-tulang hewan kecil, dan mangkuk berisi cairan hitam pekat. Wayan berhasil, ia telah menemukan sarangnya. Namun saat ia hendak mengeluarkan bungkusan dari Jero Mangku, ia mendengar suara dari atas, suara langkah kaki. Seseorang baru saja memasuki rumah itu. Wayan membeku di tempat, tangannya yang memegang bungkusan dari Jero Mangku terasa kaku.
Suara derit tangga kayu itu terdengar seperti lonceng kematian. Siapa lagi yang datang ke rumah ini di tengah malam buta? Apakah ada pengikut Nenek Karti yang lain di desa ini? Pikiran-pikiran terburuk melintas di benaknya. Ia segera bersembunyi di sudut paling gelap ruang bawah tanah, di balik tumpukan kayu bakar tua. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut suaranya bisa terdengar. Sosok itu menuruni tangga dengan sangat perlahan. Wayan mengintip dari celah tumpukan kayu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat siapa yang datang. Itu adalah Made, anak laki-laki tertua kepala desa. Seorang pemuda yang dikenal pendiam dan sedikit tertutup. Apa yang ia lakukan di sini? Made berjalan mendekati tubuh tanpa kepala Nenek Karti. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan ekspresi yang aneh, campuran antara hormat dan cemas. Ia meletakkan sebuah bungkusan daun pisang di dekat tubuh itu yang sepertinya berisi sesajen baru. Kemudian ia berlutut dan mulai bergumam dalam bahasa Bali kuno, mirip seperti mantra yang dibaca Nenek Karti. Saat itulah Wayan mengerti. Made adalah sisya atau murid Nenek Karti. Ia adalah penjaga tubuh sang leak selagi gurunya berpergian. Ini menjelaskan mengapa ia selalu tampak menyendiri dan mengapa keluarganya, keluarga kepala desa, sejauh ini aman dari wabah kematian. Mereka dilindungi karena menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Kebenaran itu menghantam Wayan seperti batu besar. Kejahatan ini berakar lebih dalam dari yang ia duga. Wayan tahu ia tidak punya banyak waktu. Jero Mangku tidak bisa menahan perhatian Nenek Karti selamanya. Jika Made menyadari kehadirannya, semua akan berakhir. Ia harus bertindak sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, Wayan melesat keluar dari persembunyiannya. Made kaget, matanya membelalak melihat Wayan. Ia mencoba berteriak, tapi Wayan lebih cepat. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Made hingga terjatuh. Lalu tanpa ragu ia berlari ke arah tubuh Nenek Karti dan merobek bungkusan dari jero mangku. Ia menaburkan bubuk mesio, garam dan serpihan tulang itu ke seluruh tubuh kaku tersebut, terutama di lubang lehernya. Reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Begitu bubuk itu menyentuh kulitnya, tubuh Nenek Karti mulai mengeluarkan asap hitam pekat yang berbau seperti daging terbakar. Kulitnya melepuh dan menghitam seketika. Terdengar suara desisan keras seperti air yang disiramkan ke bara api. Di saat yang bersamaan, dari luar terdengar jeritan yang bukan berasal dari suara manusia. Jeritan melengking yang penuh amarah dan kesakitan luar biasa bergema di seluruh desa. Itu adalah suara kepala Nenek Karti. Ia merasakan tubuhnya diserang. Wayan tahu kepala itu sedang melesat kembali ke rumah dengan kecepatan penuh. Made yang sudah bangkit menatap Wayan dengan mata penuh kebencian. "Apa yang kau lakukan? Bodoh, kau akan membunuh kita semua!" teriaknya sambil mencoba menerjang Wayan. Namun Wayan berhasil menghindar. Ia tidak punya waktu untuk bertarung. Ia harus segera keluar dari sana. Saat Wayan berlari menaiki tangga, ia merasakan hembusan angin yang sangat kencang menerpa rumah itu dari luar. Pintu dan jendela bergetar hebat. Di ambang pintu keluar, ia sempat menoleh ke belakang. Ia melihat kepala Nenek Karti menerobos masuk melalui atap melayang turun menuju ruang bawah tanah dengan kecepatan mengerikan. Matanya menyala merah penuh amarah, lidah apinya berkobar lebih besar dari sebelumnya, menerangi wajah Made yang pucat pasi. Hal terakhir yang Wayan dengar adalah jeritan panik Made yang kemudian terputus oleh suara robekan yang mengerikan. Wayan tidak berhenti berlari. Ia terus berlari sekuat tenaga kembali ke pura. Di belakangnya, ia mendengar suara ledakan kecil dari arah rumah Nenek Karti diikuti oleh kobaran api yang langsung membumbung tinggi ke langit malam. Rumah itu terbakar. Sesampainya di pura, ia disambut oleh Jero Mangku yang sudah menunggunya dengan cemas. Wayan menceritakan semuanya dengan napas tersengal-sengal. Mereka berdua menyaksikan dari kejauhan bagaimana api melahap habis rumah kecil di ujung desa itu, melenyapkan semua bukti kegelapan yang pernah bersemayam di sana. Jeritan sang leak tidak terdengar lagi. Keesokan harinya, desa Awan Putih gempar. Rumah Nenek Karti hangus menjadi arang.
Di dalam puing-puing, warga menemukan 2 jasad yang terbakar hingga tak bisa dikenali. Semua orang berasumsi itu adalah Nenek Karti dan muridnya Made yang tewas dalam kebakaran naas. Tidak ada yang tahu kebenaran yang sesungguhnya, kecuali Wayan dan Jero Mangku. Mereka sepakat untuk menyimpan rahasia itu selamanya demi menjaga kedamaian desa yang baru saja pulih dari luka. Sejak malam itu, wabah kematian misterius di Desa Awan Putih berhenti total. Anak-anak kembali bermain dengan tawa riang, dan kehidupan perlahan kembali normal. Namun bagi Wayan, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Setiap kali ia melihat senyum seorang tetua, sebagian kecil dari dirinya selalu bertanya-tanya, rahasia apa yang tersembunyi di baliknya. Desa Awan Putih mungkin telah selamat dari api sang leak, tetapi bara kengerian itu akan selamanya hidup di dalam ingatan Wayan. Terkadang, iblis yang paling menakutkan bukanlah yang berwujud monster, melainkan yang bersembunyi di balik senyum yang paling kita percaya. Kisah dari Desa Awan Putih ini menjadi pengingat bahwa kegelapan bisa bersemayam di mana saja, bahkan di tempat yang paling kita anggap aman. Terima kasih sudah menemani kami di Zona Gaib. Selalu waspada karena kau tidak pernah tahu siapa sebenarnya tetanggamu. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya. Tetaplah di sisi terang.